Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zainubah Rohmah dengan nomor induk mahasiswa 2020-33274. Saya berasal dari kelas 4C. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar diartikan sebagai proses komunikasi. Dalam proses ini, terjadi pemindahan informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Apabila dalam konteks belajar, prosesnya menjadi pesan yang disampaikan oleh guru melalui media kemudian berlanjut ke penerima pesan atau siswa, sehingga diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam kegiatan pembelajaran, dibutuhkan media sebagai sarana atau alat untuk menyampaikan atau menyalurkan informasi. Lalu, apa sajakah fungsi dari media pembelajaran itu? Fungsi dari media pembelajaran yaitu yang pertama, menangkap suatu objek atau fenomena tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Serta yang ketiga, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Media pembelajaran juga memiliki nilai dalam penggunaannya. Di antaranya seperti media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Media dapat mengatasi batas ruang kelas, serta media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Selanjutnya, ada beberapa manfaat dari penggunaan media pembelajaran. Di antaranya yaitu, yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya. Dan yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Klasifikasi media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifat dan jenis. Yang kedua, berdasarkan teknik pemakaian. Dan yang ketiga, berdasarkan daya jangkau. Mengenai penjelasan klasifikasi dari media pembelajaran, dapat dilihat dari video sebelumnya yang berjudul karakteristik dan jenis media pembelajaran. Selanjutnya, penjelasan mengenai jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran dibagi menjadi 4, yaitu media 2 dimensi, media 3 dimensi, media proyeksi, dan lingkungan sebagai media. Media 2 dimensi merupakan media yang hanya memiliki unsur panjang dan lebar. Contohnya adalah gambar atau foto, sketsa, dan diagram. Kemudian media 3 dimensi merupakan media dalam bentuk model yang memiliki volume. Contohnya seperti model penampang, model susun, dan diorama. Kemudian media proyeksi, yaitu media yang diproyeksikan, seperti slide, film strip, dan transparan. Yang terakhir yaitu lingkungan sebagai media. Contohnya adalah seperti kegiatan PLP yang dilakukan di sekolah. Dalam proses belajar mengajar, terdapat beberapa software atau aplikasi yang dapat digunakan ketika presentasi. Di antaranya seperti bersifat multimedia. Dalam program ini memuat unsur-unsur seperti teks, animasi, gambar, audio, video, atau film, baik sebagian maupun keseluruhan dari unsur tersebut. Yang kedua, bersifat hyperlink. Fasilitas ini memungkinkan untuk membuat presentasi yang interaktif. Ada 2 jenis hyperlink, yaitu hypertext dan hypermedia. Hypertext menghubungkan file teks dengan file teks lain atau file jenis lain, sedangkan hypermedia yaitu file selain jenis teks seperti video, animasi, image yang dapat juga dihubungkan dengan file jenis lain. Yang ketiga yaitu full screen. Full screen merupakan presentasi yang ditampilkan dalam ukuran besar. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar dan sekaligus bagian integral teknologi pendidikan yang perlu dimanfaatkan dan didaya gunakan untuk menunjang keefektivitas proses pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media yaitu yang pertama, tujuan pemilihan dari media.
Yang kedua, karakteristik media pengajaran, serta yang ketiga, merupakan sebuah alternatif pilihan dalam proses pembelajaran. Kemudian, mengenai prinsip dalam penggunaan media pembelajaran yaitu yang pertama, menentukan jenis media dan menyajikan media dengan tepat. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Yang ketiga, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Lalu, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dari media pembelajaran? Yaitu objektivitas, program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi, kualitas teknik, dan keefektifan dan efisiensi penggunaan. Mengenai kriteria dalam pemilihan media pembelajaran yaitu ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudian memperoleh media, serta keterampilan guru dalam menggunakannya. Ada 6 langkah yang bisa ditempuh guru pada waktu ia mengajar dengan mempergunakan media. Di antaranya yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang memanfaatkan media. Yang kedua, guru memilih dan menetapkan media yang akan digunakan. Yang ketiga, siswa atau kelas harus sudah siap dalam belajar. Yang keempat, penyajian pelajaran dengan menggunakan media. Yang kelima, siswa belajar dengan menggunakan media. Yang keenam, evaluasi kegiatan pembelajaran. Apakah media yang digunakan dapat menunjang keberhasilan kelas belajar siswa. Kemudian, pendapat saya mengenai video dari Pak Udin tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Saya cukup paham mengenai materi kedudukan media dalam proses belajar mengajar, mulai dari jenis, klasifikasi, prinsip pemilihan dan penggunaan media, faktor-faktor pemilihan media, serta kriteria dalam memilih media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran, yaitu dapat menunjang proses keberhasilan siswa dalam belajar.